Baik, sampai sini dulu yang bisa kita berikan materinya. Kalau mau bertanya dulu, monggo silahkan sambil bernafas dulu ini biar tidak terlalu berkeringat ya. Monggo kalau mau bertanya. Nun sewu Mas, dilantik Mas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nun sewu Mas, dilantik. Iya Pak, silahkan Pak. Eh, saya mau tanya masalah psikologi, Iya. masalah retreat, Oke. dan SMR. Iya. Kalau bicara psikologi itu adalah arah penerusan ya, itu adalah psikologi. Iya. Kalau retreat arah yang perbalikan. Ya, oke nanti saya jawab ya Pak. Terus ada Ya. lagi apa tadi? Level psikologi maksudnya. SMR, ya Oke. itu aja dulu Mas. Ya Pak, oke. Baik, saya coba jawab dulu pertanyaannya terkait dengan level psikologi maksudnya, bukan psikologi. Kalau psikologi nanti bisa berkaitan dengan tingkat kecemasan kita. Level psikologi pasar. Yang tadi yang berikutnya ada retrace. Kemudian ada support dan resisten. Nah, level psikologi ini sekali lagi kita sampaikan level psikologi ini di mana harga-harga itu terhenti di situ. Banyak terhenti kemudian kembali. Ya, ini tingkat kalau misalkan naik ya harga tertinggi kemudian terhenti sampai di sini dia kembali. Naik lagi, terhenti lagi, kembali lagi. Ada kadang-kalanya ekor, ada kalanya tidak ekor, ada kalanya body, ada kalanya ekor. Intinya level psikologi ini di mana di situ harga tertinggi atau terendahnya kemudian berbalik. Ya, contoh yang gampang, saya coba untuk masuk ke chart ya. Ya, level psikologi kita lihat dulu. Kalau ini naik, level psikologi yang paling dekat dengan running itu di sini. Nah, di sini ada level psikologi namanya. Ya, sebelah kiri yang terdekat lagi di sini ada kalau runningnya di sini, kalau di sini sangat dekat sekali. Jadi ada level yang terlalu cukup dekat dengan runningnya. Ya, karena di sini banyak penolakan. Nah, ini banyak penolakan. Penolakan ini artinya tidak mampu. Ketika naik tidak mampu, ketika naik lagi tidak mampu. Ada dua kali penolakan, bahkan dari sini juga penolakan. Terakhir di ujung di sini ini menjadi penolakan. Maka ini level psikologi juga. Ya, kita bisa ngambil yang terdekat dulu di sini. Misalkan di sini. Ya, kalau ada yang lebih dekat lagi bagaimana? Nah, ada yang lebih dekat lagi di atasnya, kita bisa ngambil yang ada ujung ekornya di ini. Nah, ini kita bisa ambil level psikologi juga di sini. Tetapi tentu yang lebih pas di wilayah ini, di wilayah di mana banyak sekali ditolak, yang ada ujungnya di sini, banyak sekali ditolak. Oke, kita Oke. garis dulu pertama ini. Nah, kemudian kalau ini dilewati, di break ya, silakan nanti diuji dan silakan dibuktikan. Kalau ini di break, masih ada kemungkinan naik lagi. Ya, kenapa kita bisa yakin begitu? Ya, karena pasar itu selalu menjadi atau selalu kembali pada pola-pola yang sebelumnya. Ya, hanya saja kita tidak jeli. Oke, perhatikan ini ya, perhatikan. Nanti kalau dia break selesai, breakout ya, kuat, maka akan ada eh, gerakan susulan, akan ada bullish lagi, akan naik lagi. Meskipun naiknya juga harus diuji lagi di area di atasnya lagi. Yang terpenting ada peluang berikutnya untuk kita entry. Ya. Ya, peluang itu untuk apa? Ya untuk kita entry ketika sudah profit selesai. Masa bodoh nanti dia mau naik lagi turun lagi itu urusan lain. Yang penting kita baca ada level psikologi di situ dilewati kemudian kuat breakout kita bisa ambil posisi ikut. Kalau hijau berarti ikut naik. Kalau nanti ternyata dia kuat lagi naik lagi ya. Kalau nanti kuat naik lagi artinya breakout
level psikologi berikutnya. Oke. Contoh begini. Maka kita bisa manfaatkan ini untuk entry buy lagi karena jaraknya masih jauh. Jaraknya masih jauh. Nanti kalau naik masih ada level tinggi lagi. Bahkan yang tertinggi di ujungnya sana itu. Nah, ini contohnya seperti ini, level psikologinya. Jadi kita ambil yang di mana ada penolakan. Kalau turun kita ngambil yang terdekat di sini. Ini yang terdekat, yang paling dekat. Karena yang paling dekat di sini kalau kita tarik ke kiri ada di sini. Nah, Ya. di sini ada. Oke, ini adalah level psikologi namanya, Pak. Ini bisa menjadi support resisten terdekat. Jadi yang di bawah ini kita bisa jadikan sebagai support. Ini bisa menjadi support. Kemudian yang di atas tadi, yang merah itu Resisten. bisa menjadi resisten terdekat. Nanti diuji seperti apa? Apakah benar yang saya sampaikan kalau breakout akan naik lagi apa enggak gitu. Biar nanti kita betul-betul bisa membuktikan. Kalau saya hanya ngomong mungkin cuma ngomong gampang. Ya kita Ya. menyampaikan ini karena sudah pengalaman panjang, Pak. Dari liku-likunya sudah kita pahami betul. Karakternya panjang lebar kita sudah pahami. Meskipun tingkat kemelesetan terada, tingkat keberhasilan tentu lebih besar. Ini sekalian dengan Satu tadi lagi, Mas. support tadi, ya. Satu lagi, ini kalau kita lihat dari garis support yang paling bawah ini yang warna hijau, itu dia memotong yang warna hijau ya. Dan di atasnya, di pinggirnya lagi itu ada area psikologi ya. Yang di bawah atau di atas, Pak? Yang di bawah. Yang di bawah ini persis Paling bawah, berada. ya. Yang di bawah ini Ya. persis, namanya di level Ya. psikologi. Jadi ini tidak Di level breakout. psikologi ya. Ya, ini tidak breakout. Sehingga kalau tidak breakout itu berada persis di sini tadi sudah kita sampaikan masih berpotensi dua-duanya. Bisa saja nanti setelah ini mantul ke atas ya gitu. Karena berada level psikologi. Kecuali turun sekalian tadi merah, breakout sekalian di bawah begini, Pak. Nah, nanti baru kita ikut fokus kita ke sell. Oke. Ya, kalau ini berada di tengah-tengah maka belum jelas. Jangan mengambil sikap entry ketika kondisi yang ragu, kondisi yang betul-betul tidak aman di sana gitu. Oke, tadi yang satu lagi yang belum saya jawab adalah retrace. Retrace itu melawan. Jadi retrace itu adalah melawan dari market yang kuat. Kalau trennya turun, ini kita garis dari ujung bodi atas ke ujung bodi bawah, maka retrace-nya di tengah-tengah yang ada buletan itu. Di sini retrace-nya, Pak. Nah, namanya retracement. Oke, saya coba jelaskan biar nanti teman-teman juga paham yang belum memahami. Retracement. Ya, ini kita bahasa gampangnya sederhana saja biar nanti kita lebih mudah memahami ya. Tidak usah terlalu bahasa yang terlalu tinggi, tidak usah terlalu muluk-muluk. Yang terpenting kita mampu membaca peluang, kita entry profit, selesai. Biarkan orang ngomong macam-macam, biarkan aja. Yang penting kita paham dengan teknik dan tentu peluangnya. Ini adalah retracement. Retracement ini ketika dia kuat begini, untuk menguji nanti berlawanan. Ini melawan namanya. Buyer ini melawan arah yang kuat, arah yang kuatnya turun. Jadi mau melawan. Nah, ketika nanti masih berada di kisaran di bawahnya area retrace ini, maka potensi masih akan ada memantul, akan turun lagi. Jadi kalau misalkan naik masih berada di sini, kemudian tidak tembus, berikutnya masih bergerak di sini, naik turun begini, masih begini, nanti berpotensi untuk kembali turun lagi. Nah, akan berbeda ketika naiknya ini breakout. Nah, begini ya. Sudah tebel warna hijau di atas tembus di sana, maka kita fokus ke buy di sana. Oke, ada lagi yang tanyakan? Nah, sekarang jelas, Mas. ya, oke. Sekarang saya kasih cara dulu dengan menggunakan Fibonacci. Ini cara yang gampang. Kemudian cara yang Fibonacci ini menggunakan yang ada di bawaan dari MetaTrader. Ini menggunakan draw Fibonacci retracement. Kita bisa coba klik di sana. Kemudian arahkan yang kecenderungannya kemana. Kalau ini turun, pastikan ketika ini melawan ya. Ketika turun dia sudah mulai melawan dengan buy. Kalau arahnya turun terus merah-merah ya jangan
jangan dibuat retracement, tidak ada gunanya nanti karena trennya masih turun. Nah sekarang ini karena melawan, hijau sudah mulai muncul, maka kita bisa menguji dengan area retracement dari ujung body yang paling tinggi yang di merah ini sampai ke bawah. Nah ini adalah area retracement yang tadi saya maksudkan dengan 50% tadi di sini di angka 50 ini. Nah biasanya kalau di Fibonacci ini di antara 50 dan 61,8 ini adalah wilayah retracement. Sehingga kalau berada di kisaran ini maka masih berpotensi untuk kembali turun lagi. Ketika sudah naik breakout di panjang di sana, nah artinya seller tidak mampu menahan laju dari buyer sehingga jebol pertahanannya kalau dia breakout. Nah kemungkinannya apa? Kemungkinannya tentu akan lanjut naik lagi. Ya kira-kira seperti itu mungkin Pak Dik jawabannya. Selebihnya nanti banyak dicoba kemudian bisa dikomunikasikan berikutnya. Oke, ya sama-sama Pak Dik. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu. Baik Pak Wi. Ya silakan Pak. Nggih Pak Eko. Halo Pak Wi. Ya silakan Pak Eko. Ini Pak pengalaman dari 1 minggu yang lalu Pak. Ya. Kan banyak itu resisten yang tembus itu Pak. Nah, sekarang kan sudah mulai menurun kan sehingga yang resisten menjadi support. Ya. Jadi yang ingin ditanyakan itu Pak, sejauh mana untuk SAW ya Pak, untuk SAW USD ini kepatuhan karakteristik kepatuhan dari SAW ini terhadap support dan resisten Pak. Ya. Sehingga kami ketika ingin open posisi, wah ini pasti nggak akan tembus ini, nah ini pasti akan mengejar ke resist, oh ini pasti akan turun ke support kan seperti itu. Nah sejauh mana Pak pengalaman Bapak, apakah harus tembus 2-3 candle tidak tembus atau gimana? Ya, XAUUSD itu selalu setia pada support resisten. Kalau dia tembus dia akan berusaha naik lagi. Kalau dia tidak tembus kemudian berikutnya di situ ada mulai penolakan, maka bisa menjadi penolakan. Sampai berapa tingkat? Biasanya ya itu Pak Wi, sampai berapa tingkat itu Pak Wi? Bergantung kondisi pasar Pak. Ya, biasa rata-rata 3 tingkat biasanya rata-rata. Tapi semuanya tergantung kondisi pasar. Satu, yang kedua, adakah di situ nanti berita yang berdampak? Karena pengaruh di sana. Kemudian hari yang paling berdampak, yang paling biasanya paling signifikan itu Kamis dan Jumat. Di hari Kamis dan Jumat itu bisa lapis 5 terkadang baru kembali. Ya, khusus hari Kamis dan Jumat, perhatikan hari Kamis dan Jumat. Kenapa hari Kamis dan Jumat? Hari Kamis itu pasar puncaknya, hari Jumat itu mau tutupan. Jadi kalau dagang ya, gampang-gampang konvensional dagang, pasar itu buka sampai jam 10. Biasanya kalau jalan-jalan jam 10, yang pedagang itu sudah mulai tutup kan. Ada pembeli cepet-cepetan sudah, ini harga sudah biasanya 10.000, ambil aja 8.000, ambil aja 7.000. Kenapa? Karena memang ketika tutupan itu nanti akan berubah lagi. Harga hari Senin itu bisa nanti berubah yang sangat drastis. Bisa juga ada lompatan namanya gap itu. Maka segera dagangan itu biar dilepas, biar cepat dapat kembali lagi. Artinya ada untuk dana untuk bergerak juga bisa kembali dan tidak spekulasi menunggu pergantian hari Senin. Karena hari Sabtu dan Minggu itu pada dasarnya pasar tidak pernah tutup. Yang tutup adalah bank-bank besar, termasuk bank Amerika, Eropa, semuanya tutup hari Sabtu Minggu. Pemain besarnya itu tutup hari Sabtu Minggu. Tetapi untuk pasar-pasar kecil, untuk penukaran uang itu tidak ada yang berhenti Pak. Sampai hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu mau tukar uang berapa pun masih ada. Kalau kita belanja ke money changer gitu. Ya itulah, sehingga mereka tidak mau spekulasi. Maka cepat-cepat dilepas. Nah, contoh yang kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Ya diingat pokoknya hari Kamis dan hari Jumat itu bisa menjadi kehati-hatian. Nah, biasanya yang tidak
menguasai, tidak memahami teknikal, itu selalu melawan. Ketika ini sudah tembus di sana, nanti pasang sel, ternyata naik lagi. Sudah tembus ke sana, pasang sel, ternyata naik lagi. Nah, sekarang kita coba kupas yang hari Kamis, yang betul-betul naik terus-terusan, tidak ada turunnya. Sebenarnya sudah kita sampaikan, market itu mau naik mau turun selalu ada petunjuk, ya. Asal kita jeli melihatnya, asal kita mampu membaca karakteristik candle. Yang pertama selalu kita lihat adalah karakteristiknya. Yang kedua tentu wilayah psikologi. Oke, kita lihat yang hari Kamis ini. Kita jadikan sebagai review dulu. Nah, pertama dari awal sudah mulai, kita kemarin sudah kita buat analisanya. Ini ada level psikologi di sana. Ketika di daily ada level psikologi juga. Maka harus diuji. Ya, kita menyampaikan kemarin, ketika sudah mulai menekan kuat ada level psikologi di sebelah kirinya, maka harus diuji. Apakah nanti breakout atau tidak. Kalau masih berkisar di antara level psikologi, maka tidak bisa kita entry. Jangan kita ngambil resiko dengan kondisi yang tidak aman. Maka tunggu sampai breakout. Nah, breakout ini pertama misalkan, ini breakout dulu. Oke, kita breakout baru awal, ya, ini masih jauh dari ringnya. Jadi ringnya masih mampu. Maka kita bisa manfaatkan di sana. Ketika sudah breakout panjang, ini alamat akan bergerak naik lagi. Nah, sampai kemana naiknya lagi, kita lihat geser ke kiri. Coba kita geser ke kiri, selalu ada nanti level psikologi. Yang pertama tadi ini. Oke. Yang kedua di sini ada level psikologi berikutnya di sini. Ya, kalau kita garis, nah ini level psikologi berikutnya. Kemudian berikutnya di sini ada level psikologi berikutnya. Yang terakhir, nah tentu yang terakhir di ujung puncak di sini. Yang terakhir di puncak sini ada. Kita bisa gabung yang kena dua-duanya. Nah, artinya yang kena dua-duanya, nah ini adalah level psikologi berikutnya. Kalau kita paham dengan kita menarik level psikologi, pasti tidak terjebak. Kemudian kalau naik lagi di mana lagi? Ada level psikologi di bawah sini. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini ternyata ujungnya di sini. Nah, perhatikan. Kita coba geser. Perhatikan. Ini yang pertama tadi. Nah, ternyata di breakout dari yang sebelumnya. Maka ini tidak, ini batal. Yang bawah ini batal. Oke, karena ini sudah. Maka level selanjutnya di sini. Nah, ketika berada di level psikologi di sana, maka hati-hati. Ketika berada di level psikologi, ini buyer kuat di sana, breakout dari yang pertama, ya, breakout dari yang pertama. Kemudian yang kedua di sini persis berada level psikologi. Nah, ini sangat berisiko kita mengambil peluang di sini. Terus kapan kita ngambil? Semuanya kok berisiko. Nah, yang kita harapkan tentu kehati-hatian dan potensi yang besar. Potensi besar itu kita trading sehari 1-2 kali, yang penting ada potensi besar, kita bisa naikkan sedikit lotnya tercapai. Bukan lot yang gurem-gurem semuanya kita gunakan ketika level psikologi sudah terpenuhi, peluangnya besar dan muncul, kita gunakan yang kecil-kecil. Ketika nanti meragukan, kita menggunakan lot yang besar, kebalik. Oke, kita coba untuk uji dulu. Ini adalah level psikologi. Menjadi resisten. Bisa menjadi resisten dulu. Oke, ini resisten. Maka ketika berada di wilayah resisten, ya, kita tidak bisa ambil resiko di sana. Kita tunggu dia kuat turun atau naik sekalian. Kalau dia turun, maka harus ada trigger, harus ada petunjuk. Minimal merah harus panjang. Ya, cuma kalau ada merah satu, kemudian kembali lagi jadi hijau, maka ini batal lagi. Karena merah tidak ada pendukungnya, tidak ada supportnya di sana. Meskipun berada di resisten, memang berada di resisten, tapi merahnya baru satu. Dan sebelumnya ini tidak terlalu kuat. Jadi sebelumnya ini kalau kita lihat, ini bukan penolakan yang kuat, hanya penolakan kecil. Ya, kalau kita lihat ini ujungnya sampai di atas, kemudian naik lagi tidak mampu, kemudian ditolak oleh seller. Oke, ditolak oleh seller. Tetapi kalau kita lihat, seller masih sendirian, belum ada petunjuknya, belum ada lagi yang memperkuat. Karena penolakannya di sebelah kiri memang terlalu kecil, kecuali penolakannya panjang-panjang, maka bisa menjadi konfirmator yang merahnya. Ya, ini merah sendirian, tidak ada pendukung yang kuat di sana. Sehingga fokus kita masih
buyer, fokus kita masih buy. Kalau seandainya hijau yang berikutnya ini berubah menjadi warna merah, boleh kita ambil posisi sell di candle sesudahnya karena kecil, kecuali panjang lagi begini. Kalau cuma kecil, kita menunggu sampai selesai baru candle selanjutnya kita ambil posisi sell. Tapi ternyata selanjutnya berubah menjadi warna hijau lagi, maka posisi seller semakin lemah, ditekan oleh buyer. Nah, ini pun di sini pun belum tepat untuk kita entry. Di selanjutnya ini pun belum masih berisiko karena berada di level psikologi, karena bisa saja nanti terpental. Nah, ketika sudah mulai breakout lagi, nah di sini namanya breakout lagi untuk meyakinkan bahwa buyer benar-benar menguasai medan, bahwa buyer betul-betul menguasai pasar. Kan lama sekali berjam-jam. Inilah bedanya antara trader dengan gambler. Ya, menunggu momen yang tepat. Memang ada kalanya membutuhkan waktu. Tapi ya begitulah kalau kita pengen betul-betul mendapatkan profit yang secara konsisten. Ya, belajar banyak dengan pengalaman, dengan melihat pasar dan mengawal kondisi pasar sampai betul-betul menemukan petunjuk di sana. Baru setelah di sini kita bisa entry buy. Ini pun harus selesai. Kalau kita bisa terbiasa dengan breakout, kita bisa saja manfaatkan di sini. Jadi tadi triggernya bisa dengan breakout. Kita bisa pasang atau ambil buy di sana. Atau kita bisa menunggu sampai sellernya habis, kemudian jadi warna hijau, kita baru masuk buy di sana. Boleh. Nah, kemudian di sebelah kiri kalau tidak ada benturan, kita lihat di sebelah kiri tidak ada benturan, kemudian seller belum terlalu banyak menekan, ya kita bisa mengambil posisi buy lagi. Di mana? Bukan di sini, tapi di candle warna hijau panjang ini ketika sudah lebih dari 5 menit awal. Atau setidaknya di wilayah stabil di 20 menit ke atas, kondisinya tidak turun, dari awal dia tidak ada turun, naik terus, ditekan terus ke atas, baru kita masuk buy ketika ada koreksi turun. Jadi bukan posisi dari buyer ketika utuh begini ya, tetapi menunggu koreksi. Menunggu koreksi turun ya, kemudian ada ekor di atas baru kita masuk buy. Satu, tidak melawan arah, yang kedua mendapatkan harga yang lebih murah di sana. Ya, baru kemudian kita lihat sebelah kirinya yang tadi kita buat tadi. Yang ternyata sebelah sini ada level psikologi tadi. Nah, berarti artinya kita bisa pasang buy betul persis di sini tadi karena masih ada space di atasnya. Masih belum berdekatan dengan level berikutnya, level psikologi berikutnya. Kalau kita ukur jaraknya dari titik entry kita masih ada sekitar 300 pip. Sehingga ada potensi untuk kita taking profit lagi. Nah, ketika sudah selesai ya sudah, kita tunggu lagi sampai nanti menemukan petunjuk lagi. Petunjuknya apakah nanti breakout ke atas atau memantul lagi, kita tunggu. Ternyata dia turun tidak mampu lagi, ini ekor di bawah ini di atas ya. Ekor yang menembus merah ini artinya seller mencoba untuk melawan arah, tetapi tidak mampu. Nah, ketika tidak mampu dan terbentuk volume yang tebal, ya kita juga bisa manfaatkan. Tetapi kalau belum breakout, ya lebih baik kita menunggu dulu sampai selesai. Baru sampai selesai, ini jelas sekali. Ada penolakan di bawah, kemudian terbentuk volume yang tebal di atas. Di atasnya tidak ada penolakan yang berarti di atasnya ini. Artinya volumenya tebal, menembus kuat, menembus buyer yang menembus level psikologi yang kuat. Sehingga tadi karena resisten di breakout, maka resisten berubah sekarang di sini. Yang di bawah ini ganti support. Nanti kalau dia turun maka diuji di area di sini. Kemudian kalau naik lagi, breakout lagi, apakah masih potensi naik? Kita ukur ringnya. Ya, ringnya di beberapa hari terakhir berapa? Ya, misalkan yang kemarin, yang sebelumnya ini 1.500. 1.500 kalau sampai ujung ini 1.800. Artinya sudah melebihi dari yang kemarin. Maka kita lihat dari beberapa hari terakhir yang paling tinggi, yang paling panjang. Ya, yang paling panjang berapa? Ini 1.900. Ya, mungkin kira-kira sekitaran ini ya. Ya, 2.200. 2.200, kemudian yang ini kita ukur berapa ini? 2.300 sekian.
Oke, yang ini nah 2.500. Ada 2.300, 2.500, tadi sudah 1.800. Maka di antara ini, di antara 2.500 dan 2.300. Begitu caranya. Karena sudah dilewati yang kemarinnya. Kalau sudah dilewati, maka ambil dari 1 minggu yang terakhir yang paling panjang. Ya, ternyata ada 2.300 dan 2.500. Di antara itu kira-kira. Maka ketika kita ukur ya, sampai di ujung tadi baru 1.000 berapa tadi? Kalau tadi sampai ini berarti 2.100. Jadi masih ada space kira-kira sekitar, kalau 2.300 berarti sekitar 150-an ya, 150-an. Kalau 2.500 berarti sekitar 250-an, 350 ya, masih 350. Level psikologi berikutnya kita tarik lagi. Secara bertahap begitu. Kalau kita sebenarnya kalau kita bisa mengukur secara bertahap, kita tidak akan melawan tren. Jadi tidak akan melawan tren. Sehingga kalau tadi ini breakout masih sekitar berapa kalau kita ukur tadi? 2.100 sekian, masih ada potensi sekitar 200 hingga 300. Ya, kalau kita ragu ya kita tunggu, lebih baik tunggu saja. Apalagi sudah di atas jam 12 malam, lebih baik break, sudah selesai. Nah, akhirnya persis berada di level psikologi kok ini. Nah, kalau ini kita baca, kita lihat persis berada di level psikologi dia kembali. Kalau kita ukur berapa coba ringnya? Nah, 2.000, 2.600 tadi di antara 2.300, 2.500 ada lebih sedikit, jadi sekitaran itu, tidak akan terlalu jauh. Habis ini ditolak, sudah mulai turun, begitu caranya. Ya, biar nanti ada kehati-hatian. Selalu belajar untuk melihat level psikologi sebelah kirinya dan di mana di situ bertingkat. Kalau dia kuat, ambil lagi yang sebelah atasnya lagi, ambil lagi terus sampai dia mana yang maksimum yang paling kuat. Disesuaikan dengan ringnya juga ya. Makasih banyak, mungkin seperti itu yang bisa kita berikan. Ada lagi yang mau disampaikan atau mungkin disimpan dulu ya, dilanjut besok aja, ini sudah cukup banyak, sudah cukup malam, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain. Masih banyak waktu, nanti banyak diskusi lagi, dan jangan lupa untuk selalu mencoba berlatih menguji, yang paling penting yang kita sampaikan itu diuji, kemudian nanti dari pengalaman menguji itu apa yang bisa kita dapatkan. Kalau ada kesulitan, kalau masih bingung, ya silakan nanti disampaikan, diskusikan. Ada forum, ada kelas, kita ikut. Kemudian kalau mungkin tidak ada, kita bisa tanya atau bisa chat, nanti bisa kita bantu untuk rekomendasinya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti sampai selesai. Mohon maaf ada kekhilafan yang ada. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.